Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi 3 halaman 195 tentang transformasi di bab 3. Adapun soal yang kita akan bahas ini adalah soal nomor 10 tentang rotasi suatu bangun. Kita mulai dengan soal nomor 10A. Perhatikan gambar di samping ini, gambar bayangan hasil rotasi bangun tersebut terhadap titik P dengan sudut yang ditentukan. Jadi pertama ini adalah sudut bagian A, kita akan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Sekarang titik pusat putaran adalah ini titik P. Jadi kalau kita putar sebesar 90 derajat ke arah searah jarum jam, maka titik A ini akan berada di sini. Nah, ini akan 90 derajat. Begitu juga titik G, kalau kita putar sebesar 90 derajat, maka akan ada di sini. Nah, inilah posisi titik G. Dari kedua titik ini bisa kita hubungkan garis. Nah, inilah besarnya yang 90 derajat. Kita hubungkan titik. Nah, inilah hasil dari bayangan titik A, B, C, D, E, F, G. Nah, sekarang kita tuliskan titik-titik bayangan itu. A, B, C, D, E, F, B. Jadi gambar yang sama namun rotasinya adalah 180 derajat searah jarum jam. Otomatis A ini kalau kita putar 180 derajat akan berada di sini. Nah, dan G kalau kita putar 180 derajat berada di sini. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Di sini sekarang kita letakkan titik-titik itu. Nah, ini titik A, kemudian ini titik G, hasil bayangan. Kemudian kita bisa hubungkan garis, jadi A ke A aksen itu, jadi sudut yang dibentuk dari A warna merah ini ke biru adalah 180 derajat. Inilah 180 derajat. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan titik-titik yang lain. Nah, inilah hasil bayangan, tinggal kita cantumkan titik-titiknya A, B, C, D, E, F. Nah, sedangkan G adalah ini. Inilah bayangan untuk rotasi 180 derajat searah jarum jam. Berikutnya, gambar yang sama, tapi kita rotasi 90 berlawanan arah jarum jam. Jadi otomatis kalau ini pusat putaran, A ini akan berputar ke bawah, berlawanan arah jarum jam. Tentunya akan berada titik ini. Jadi kita tentukan, nah ini. A ini akan ke sini, supaya membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan G akan ke sini. Nah, inilah titik G. Nah, sekarang kita tunjukkan arah putarannya, yaitu dari ini warna merah ke biru ini adalah 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Setelah kita tentukan dua titik ini, kita bisa lanjutkan dengan titik-titik yang lain. Nah, inilah titik lain. Baru kita tuliskan nama-nama titik sudutnya. Mulai dari A, B, C, D, E, dan F. Sedangkan G sudah ada ini. Berikutnya bagian D. Bangun yang sama tapi kita rotasi 270 searah jarum jam. Jadi ini A dulu, kalau ke sini tadi 180, berarti kalau 270 kembali ke sini
sama bayangan ketika 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Sekarang kita letakkan titik A ini, bayangannya. Nah, terdapat di sini. Jadi jaraknya ini ada 5 petak, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita cantumkan di sini titik A. Jadi berputar 270 derajat. Begitu juga G. Kita putar 270 derajat, akan berada di sini. Jadi putarannya begini, ke kanan. Nah, dari dua titik ini bisa kita lanjutkan menggambar titik-titik yang lain. Nah, ini titik-titik sudut yang lain, tinggal kita tuliskan nama titik-titiknya. Nah, ini mulai dari B, C, D, E, F, dan G adalah ini. Berikutnya gambar yang sama tapi dirotasi 450 derajat. Nah, berarti kalau kita rotasi 450 derajat ini, gambarnya tidak mengalami perubahan, akan tetap begini. Nah, ini 360 derajat, maka titik A ini tetap berada di sini. Nah, tinggal kita letakkan titik-titiknya. Nah, ini jadi A, kemudian B hasil daripada bayangan rotasi 450, D, E, F, dan G. Jadi posisinya tidak berubah, sama dengan pada saat kedudukan aslinya. Itulah bahasan kita, mudah-mudahan ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.